menikmati hasil kerja keras kami di balik video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit campak. Campak atau yang disebut juga dengan rubeola adalah penyakit yang menunjukkan gejala ruam pada seluruh tubuh dan sangat menular. Campak bisa mengaruh pada komplikasi yang lebih serius dan sangat mengganggu. Umumnya, gejala campak muncul sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tubuh terkena virus campak tersebut. Faktor risiko campak pada umumnya terjadi melalui percikan cairan yang dikeluarkan oleh pengidap campak saat bersin dan batuk. Siapapun yang menghirup percikan cairan tersebut, maka akan tertular campak. Virus campak sendiri bisa bertahan selama beberapa jam dan bisa dengan mudah menempel pada benda-benda. Pada umumnya, campak lebih sering menimpa anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Siapapun bisa terinfeksi virus campak. Seseorang juga semakin rentan untuk terkena campak saat belum terkena campak atau belum mendapatkan vaksinasi campak. Penyakit ini harus diwaspadai meskipun jumlah pengidap komplikasi campak tidak terlalu banyak. Komplikasi yang disebabkan campak umumnya adalah bronkitis, infeksi paru-paru atau pneumonia, radang pada telinga, dan infeksi otak atau ensefalitis. Berikut ini merupakan beberapa kalangan yang berisiko mengalami komplikasi campak, yaitu yang pertama, bayi di bawah usia 1 tahun, yang kedua, orang dengan penyakit kronis, dan yang ketiga, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Bercak atau ruam berwarna merah-merah kecoklatan akan muncul di kulit setelah beberapa hari kemudian. Urutan kemunculan bercak ini dari belakang telinga, sekitar kepala, kemudian ke leher, pada akhirnya ruam akan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebab campak. Campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus. Kemunculan ruam di seluruh tubuh, sebagian gejalanya dan sangat menular. Campak sangat menular dan akan memunculkan ruam pada seluruh tubuh, umumnya sekitar sehingga 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh. Gejala campak baru akan muncul ketika mata merah dan sensitif terhadap cahaya, menyerupai gejala pilek seperti batuk, kering hidung beringus dan sakit tenggorokan, lemas dan letih, demam tinggi, sakit dan nyeri, dan tidak bersemangat dan kehilangan selera makan. Diare dan menyerupai gejala pilek seperti batuk, kering hidung beringus dan sakit tenggorokan, lemas dan letih, demam tinggi, sakit dan nyeri, dan tidak bersemangat dan kehilangan selera makan. Diare dan muntah-muntah, bercak kecil berwarna putih dan keabu-abuan di mulut atau tenggorokan. Selanjutnya, diagnosis campak. Diagnosis campak ditentukan berdasarkan gambaran klinis, yaitu tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Namun pada kasus-kasus khusus, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, antibodi terhadap campak, dan fungsi hati. Pemeriksaan menggunakan reverse transcriptase polymer scan reaction atau RT-PCR juga dapat menentukan diagnosis CT. Namun pada sebagian besar kasus ini tidak dilakukan atau tidak dibutuhkan. Mata masih sensitif terhadap cahaya. Dan yang ketiga, minum obat penurunan demam dan obat berada sakit serta nyeri sendi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang campak terhadap anak-anak. Campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh akibat infeksi virus. Campak merupakan penyakit menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius terutama pada bayi dan anak-anak. Campak disebabkan oleh virus yang menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi bila seseorang menyentuh hidung atau mulut setelah memegang benda yang terpercik air liur penderita. Gejala campak. Penderita campak awalnya mengalami gejala berupa batuk, pilek, dan demam. Kemudian seringkali muncul bercakan keputihan di mulut, diikuti timbulnya ruam kemerahan di wajah. Seiring waktu, ruam bisa menyebar ke hampir seluruh bagian tubuh. Gejala campak akan mereda secara bertahap tanpa pengobatan khusus dan hilang kira-kira 10 hari setelah terinfeksi virus.
Pengobatan campak. Campak dapat sembuh sendiri-sendiri, bertahap dalam beberapa hari. Namun, untuk membantu meredakan gejala, penderita bisa banyak minum air putih dan minum obat pereda nyeri. Asupan suplemen vitamin A juga bisa membantu meredakan gejala. Komplikasi campak. Campak bisa menyebabkan kondisi serius seperti radang telinga, paru-paru basah, dan infeksi atau radang otak. Sedangkan pada ibu hamil, campak bisa menyebabkan kelahiran prematur hingga keguguran. Pencegahan campak. Campak bisa dicegah dengan memberikan vaksin campak dan dilanjutkan dengan vaksin gabungan untuk campak, pondongan, dan rubella, vaksin MMR. Pemberian vaksinasi harus sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Selain imunisasi, penderita campak disarankan tetap di rumah sampai gejala mereda, guna mencegah penularan penyakit. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan campak. Campak atau rubella adalah penyakit infeksi virus yang menyebabkan munculnya ruam di sekujur tubuh. Penyakit ini menyebar melalui udara dengan tetesan hasil pernafasan yang dihasilkan dari batuk atau bersin. Melalui air liur, yaitu dengan berciuman atau minum bersama, melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, selimut atau pegangan pintu, melalui kontak kulit, yaitu jabat tangan atau pelukan, dan dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui. Gejala campak tidak muncul hingga 10-14 hari setelah paparan. Gejala tersebut termasuk batuk, pilek, mata meradang, sakit tenggorokan, dan demam. Perawatan atau pengobatan campak terdiri dari langkah pencegahan. Tidak ada pengobatan untuk menyembuhkan infeksi campak yang sudah terjadi, tetapi penurun demam atau vitamin A yang dijual bebas dapat meringankan gejala. Komplikasi campak menurut NHS dan National Institutes of Health atau NIH, infeksi paru-paru, pneumonia, iritasi dan pembengkakan pada saluran utama yang membawa udara ke paru-paru, yaitu bronkis, infeksi otak, yaitu ensefalitis. Pencegahan campak. Penyakit campak bisa dicegah dengan vaksin MR atau measles rubella, yaitu campak rubella. Imunisasi campak dilakukan 2 kali pada usia 9 bulan dan 24 bulan atau 2 tahun. Jika si kecil tetap terkena campak setelah mendapatkan imunisasi, efeknya bisa diminimalkan karena tubuh sudah memiliki kekebalan terhadap campak. Nah, cukup sekian video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.